Oke, Mas, hari ini ada kegiatan apa di Polda Metro Jaya ini, Mas? Ya, hari ini tanggal 18 Desember 2024 kami telah melakukan kami telah datang di Polda Metro Jaya untuk menghadiri pemanggilan terkait laporan polisi dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Gary Julian Saputra di Jakarta Selatan, tepatnya di Bank BCA Pondok Indah. Gitu. Oke, hari ini berarti Mas diperiksa atau gimana, Mas? Ya, saya diperiksa gitu sebagai pelapor dari kantor hukum Dr. A.M. Farhat Abbas, SHMA dan rekan atas laporan polisi ini. Berapa pertanyaan tadi, Mas? Ada 20 pertanyaan seputar perbuatan pidana penipuan dan penggelapan. Oke, apa ini pertanyaan yang dititik beratkan lebih kemana, Mas? Yang dititik beratkan kepada perbuatan Gary yang melakukan penipuan dan penggelapan. Yang pada intinya Gary telah melakukan perbuatan pidana penipuan dan penggelapan dengan cara pada saat itu pada tanggal 12 Oktober 2024 Gary mengajak Agus di Bank BCA Pondok Indah untuk awalnya untuk hanya mengecek mutasi rekening milik Agus sejak bulan September sampai Oktober 2024. Namun peristiwa ini berubah menjadi peristiwa penipuan di mana Gary tiba-tiba pada saat mau diterbitkannya mutasi rekening ini berubah menjadi pengalian dana karena si Gary Saputra mendaftar mengambil nomor antrian untuk pengalian dana tersebut. Pada saat itu Gary Saputra bilang kepada M. Agus Salim, bilangnya begini informasi dari klien kami. Dari Agus ya, Mas? Ya, dari Agus. Gary bilang begini kepada Agus. Agus, uang donasi tersebut dibulatkan dan dialihkan kepada yayasan. Agus juga keberatan. Ini kan melanggar hukum, Pak. Ini kan uang milik saya. Nah, Gary merespon tersebut dengan cara kalimat begini. Gak apa-apa Agus, nanti kalau uang tersebut di yayasan, Agus akan dalam kontrol dan pengawasan yayasan. Ya karena Agusnya terdesak, karena bujuk rayu tersebut akan dalam kontrol, dan nanti kalau ada apa-apa, ada yayasan yang peduli terhadap Agus. Ya akhirnya Agus menyerahkanlah uang tersebut, mengalihkanlah kepada Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Tetapi peristiwa tersebut hanyalah omon-omon. Ya, setelah Agus peristiwa tersebut hanyalah omon-omon. Setelah Agus mentransfer uang 1 miliar tanggal 12 Oktober 2024 dan Emi Nurmala mentransfer kepada yayasan sejumlah 300 juta rupiah, pada saat 3 hari kemudian Agus dan Emi Nurmala meminta uang rembesan, tetapi nggak dikasih. Ya, artinya ada perbuatan pidana penipuan dan penggelapan, yaitu Gary yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri, memakai martabat palsu, dia membohongi Agus. Nah, gitu. Artinya omon-omon juga ya, Bang ya? Artinya omon-omon juga gitu. Mas, itu duit yang dialihkan dari rekening Agus ke Gary itu uang dari donasi itu bukan, Mas? Iya, uang dari donasi. Sebesar berapa nominalnya, Mas? Tegaskan lagi. Kurang lebih 1,3 M. Oke. Berarti dari pihak Agus sendiri sudah merembes tapi tidak dikasih oleh pihak Gary dan Novi ya, Mas? Iya, bahkan sudah menunjukkan bukti kwitansi pembayaran ke rumah sakit, bukti kwitansi pembayaran obat, tapi tidak beritikat baik untuk memberikan uang tersebut. Oh, berarti itu histori dari pindahnya rekening donasi Agus yang 1, sekian M itu kembali ke tangannya yayasan ya, Mas? Iya, gitu. Itu yang dilakukan oleh Gary Julian Saputra. Dia mengaku sebagai pengacara. Oh iya. Faktanya dia mengaku sebagai pengacara ya. Tapi itu adalah tidak benar. Saat ini dia adalah mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Jayabaya yang belum lulus gitu. Dulu kan ada berita kalau Agus sudah resmi mengembalikan ke Yayasan Senovi ya. Iya. Berarti caranya seperti apa terus mengembalikannya? Apakah cara yang Mas jelasin tadi? Oh. Yang tadi saya sampaikan itu peristiwanya begitu. Di Bank BCA Pondok Indah Agus diajak, yang saat itu Agus di rumah sakit diajaklah di Bank BCA Pondok Indah. Tiba-tiba berubah menjadi peristiwa mengalihkan dana yang awalnya hanya meminta mutasi rekening saja loh. Ketika mutasi rekening diperlihatkan, ternyata si Gary Julian Saputra mendaftar nomor antrian untuk memindahkan dana. Ini kan ada pergeseran pemindahan dana yang tiba-tiba yang semula hanya
hanya meminta mutasi rekening. Oh, iya. Nah gitu. Oke, oke, Mas, apakah Agus komplain saat itu, Mas? Kenapa duitnya nggak dibalikin lagi? Karena kan memang niatnya untuk dibalikin, Mas. Kenapa bisa dijadikan ini sebagai penggelapan? Padahal niatnya Agus memang ingin mengembalikan kan, Mas? Iya. Gitu. Komplainnya saat itu di Bank BCA Pondok Indah disampaikanlah kepada Agus begini. Kurang tepatnya begini. Ini kan melanggar hukum, Pak. Ini kan uang milik saya. Gitu. Agus keberatan atas bujuk rayu Gary itu yang bilang dialihkan, digelapkan, dibulatkan, maksudnya ini apa gitu. Nah ini ada peristiwa yang membohongi menggunakan rangkaian kebohongan gitu. Berarti Tapi- ada sempat penolakan dari Agus ya? Ada sempat penolakan yang ada saksinya juga, yaitu istrinya gitu. Berarti saat kejadian dia siapa aja, Mas, yang ikut ke Yang bank ikut- itu? Yang ikut di dalam kejadian tersebut ya tanggal 12 ada Gary Julian Saputra, M. Agus Salim, Emin Normala istrinya, Istrinya ya. ya gitu. Oke. Sampai saat ini seperti apa, Mas Agus? Apakah masih menginginkan uangnya balik kan? Sepertinya sudah enggak, Mas ya, sudah clear ya apa gimana, Mas? Kalau untuk menginginkan ya sebenarnya sih aku sudah nggak merespon hal tersebut. Tapi kan ini proses hukum. Ya kita lihat dulu proses hukumnya bagaimana. Yang terpenting pelaku harus bertanggung jawab gitu. Apakah Agus ingin tetap mempidanakan Gary atas kejadian itu, Mas? Tetap akan mempidanakan gitu. Tetap ya. Tetap. Oke, Mas, ancaman hukumnya apa, Mas? Boleh tahu? Ancaman hukumannya 5 tahun penjara pasal 378 372 itu. Ancaman hukuman berapa tahun, Bang? 5 tahun penjara. 4 tahun penjara ya.